Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, insyaallah kita kembali lagi sharing, ngobrol bareng ya, istiqomah dan benar-benar tetap jadi amal jariah. Dan apa yang akan kita sharingkan hari ini adalah berkaitan dengan isu yang lagi trending. Mungkin beberapa hari kemarin ramai bahkan sampai hari ini, yaitu tentang rumah tangga ya, keluarga, di mana ramai ada dua pasangan artis yang mereka cerai akibat perselingkuhan, di mana sang suami selingkuh meninggalkan istri yang banyak netizen mengatakan istrinya tuh udah luar biasa cantik, soleha dan sebagainya. Kok bisa terjadi gitu ya, dengan dengan asumsi netizen sebelumnya itu mereka merupakan keluarga yang harmonis, keluarga yang idaman. Ternyata selingkuh. Ternyata jadi cerai dan seterusnya. Lalu kenapa kemudian selingkuh ini menjadi problematika? Bahkan menjadikan banyak kaum muda, para jomblo itu takut untuk menikah karena maraknya perselingkuhan gitu ya. Bahkan itu terjadi di kalangan artis yang hijrah gitu. Maka rekan-rekan sekalian, ini harus kemudian kita resapi, harus kemudian kita analisis, harus kita muhasabahi kenapa ini bisa terjadi. Ini eh, berdasarkan studi, salah satu penelitian dari Current Opinion in Psychology pada 2020 lalu menemukan bahwasanya laki-laki dan perempuan kini terlibat dalam perselingkuhan pada tingkat yang kurang lebih sama. Ya, jadi selingkuh ini tuh bukan hanya di laki-laki doang, tapi di perempuan pun terjadi gitu ya, perempuan yang selingkuh atau laki-laki yang selingkuh. Ya, studi tersebut mencatat bahwasanya sebanyak 57% laki-laki dan 54% perempuan mengaku pernah berselingkuh. Banyak ya. Lalu kenapa ini kemudian terjadi padahal dianggap ya pasangan kita itu udah cantik gitu ya, kok malah diselingkuhi gitu, bahkan yang diselingkuhnya dengan orang yang di bawah dalam tanda kutip pasangan sah kita gitu, kok bisa. Maka bisa dikatakan perselingkuhan ini merupakan masalah yang sistematis ya, terjadi secara personal, masyarakat, bahkan peran negara pun berpengaruh ya. Memandang perselingkuhan muncul karena adanya satu faktor saja, misal kebosanan, ya, atau mungkin ada ketidakcocokan dengan pasangan dan sebagainya. Dan pandangan ini merupakan pandangan yang dangkal, ya. Beberapa kasus mungkin iya, namun banyak fakta di masyarakat bahwa pasangan yang ideal tidak pernah diterpa isu negatif dan terlihat mesra dan harmonis. Tiba-tiba terlihat kasus perselingkuhan. Wajar jika saat ini dimanapun para istri dihantui bayangan kekhawatiran suami akan berselingkuh. Begitupun sebaliknya, suami tidak merasa aman dari perselingkuhan istri. Ya, jadi teman-teman semua, banyak fakta ya masyarakat bahwasanya yang diasumsikan pasangan ideal, harmonis, romantis, tapi ternyata selingkuh gitu. Kok bisa? Maka pada dasarnya ini berangkat dari pergaulan yang tidak dibatasi. Padahal Islam sendiri membatasi pergaulan itu. Pergaulan dalam hal ini merupakan interaksi dengan lawan jenis, di mana sosok artis kemarin yang selingkuh itu ya tentu mereka dihadapkan dengan pergaulan dengan lawan jenis di dunia hiburan mereka, di dunia entertain, yang mana tentu di dunia entertain itu godaannya besar juga gitu, karena para artis di sana tentu cantik-cantik, kemudian juga mungkin seksi gitu ya, menggoda dan sebagainya. Ini ujian besar gitu ya. Tapi bukan berarti di kalangan bukan artis pun enggak kayak gitu, tapi bisa jadi iya ya. Karena pada dasarnya adalah tidak dibatasinya pergaulan antar lawan jenis gitu ya. Itu secara personal harus kemudian kita memanage itu. Dengan cara apa? Menjaga aurat, menjaga interaksi, menjaga pandangan, menjaga komunikasi. Itu perlu dilakukan oleh setiap muslim, apapun profesinya, artis ataupun bukan artis. Karena interaksi-interaksi itu yang kemudian berpotensi memunculkan syahwat yang akhirnya bisa
melahirkan kemaksiatan gitu ya, selingkuh, zina dan seterusnya. Di samping di level personal, tentu di level masyarakat juga penting untuk kemudian menjaga agar anggota masyarakat itu terjauh dari isu-isu selingkuh dan seterusnya. Dengan apa? Dengan adanya hukum positif di masyarakat, hukum Islam pun perlu dilakukan di masyarakat. Dengan apa? Misal adanya program-program yang itu menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan. Tidak adanya campur baur ya, ikhtilat, tidak adanya kholwat gitu ya, tidak adanya komunitas-komunitas yang itu berpotensi untuk adanya interaksi lebih antara ikhwan dan akhwat gitu ya. Bahkan ini pun terjadi di kalangan aktivis Islam ya, dalam tanda kutip mereka yang melewati batasan-batasan syariat Islam berkaitan dengan interaksi lawan jenis gitu ya. Karena terbiasanya interaksi lawan jenis bahkan di komunitas Islam. Maka ini perlu diperbaiki ya. Bukan salah Islamnya, bukan salah aturannya, tapi itu oknum gitu ya. Oknum yang mereka tidak melihat batasan-batasan syariat Islam dalam ijtimai atau pergaulan. Di samping masyarakat, penting juga peran negara ya. Peran negara di mana harusnya ada aturan tegas terhadap perselingkuhan, terhadap orang yang berselingkuh, dengan sanksi yang tegas, regulasi yang tegas, agar kemudian perselingkuhan ini, apalagi kalau sampai dengan tahap zina, harus dihukum dengan tegas agar ada efek jerak gitu. Pada faktanya di negara kita hukum terkait perselingkuhan tuh nyaris tidak ada gitu ya. Bahkan rapat berkaitan dengan pornografi saja gitu alot didiskusikannya, alot simpulkan sampai dengan menjadi undang-undang, dan akhirnya pun undang-undang yang muncul pun tidak memuaskan, khususnya tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya, berkaitan dengan pornografi. Nah, makanya yang menjadi PR adalah harusnya interaksi lawan jenis ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, dan standarnya adalah standar Islam. Kenapa? Karena hukum Islam itu benar-benar menjaga laki-laki dan perempuan dari hal-hal yang berpotensi terhadap kemaksiatan, berpotensi terhadap hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya, seperti selingkuh, zina dan seterusnya. Maka hukum Islam ini perlu ditegakkan baik secara personal, keluarga, masyarakat, bahkan negara, agar semua level masyarakat, semua jenis profesi, artis bukan artis gitu ya, aktivis Islam bukan aktivis dalam tanda kutip, mereka semua akan menjaga ataupun terjaga dari hal-hal yang potensi ke arah sana. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang terus menjaga diri dari hal-hal tersebut dan berusaha untuk membangun sebuah instansi yang mampu menjaga masyarakatnya dari potensi terhadap perzinahan, perselingkuhan dan sebagainya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.